Gus Samsudin ditangkap usai viral bikin konten tukar pasangan suami istri. Polisi khawatir kabur. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. Jadi rekan-rekan sekalian, hari ini ya kan, karena konten Saudara Samsudin ini sudah begitu viralnya, kemudian kemarin sudah dilakukan pemeriksaan oleh Polres Blitar Kabupaten terkait hal ini, dan yang bersangkutan bicaranya pelin-pelan terkait dengan lokasi pembuatan konten, ya kan, pelin-pelan. Kemarin beliau ngomong di Bogor pertama kali, kemudian selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh Polres Blitar, kejadiannya di wilayah Ponggok, wilayah hukum Polres Blitar Kota. Sehingga untuk hal itu, untuk kecepatan pemeriksaan, maka kegiatan pemeriksaan selanjutnya diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Akhirnya si pendusta atau si penipu ini, si Udin, telah resmi ditangkap oleh pihak kepolisian karena dikhawatirkan dia ini nantinya kabur. Jadi apa yang dia lakukan jamaah rahmatullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada pihak kepolisian yang kemudian akhirnya menangkap si Udin ini. Karena terus terang jamaah rahmatullah, dari semua konten-konten yang dia buat, ini tidak ada pencerahannya, tidak ada nilai pendidikan di dalamnya. Justru sangat-sangat menyesatkan dan banyak membuat orang-orang tertipu dengannya. Dan sungguh mengherankan jamaah rahmatullah, orang-orang yang kemudian fanatik dengan si Udin ini. Benar-benar mereka membela si Udin walaupun sudah nyata-nyata bersalah, sudah nyata-nyata ditangkap, tetap saja ada yang membela si Udin ini. Dengan bangganya mereka membela si Udin, dengan bangganya mereka kemudian berpihak kepada si Udin. Padahal zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ya konten-kontennya ini tidak ada nilai edukasinya. Ya, kalau kita ingin lihat ini, subhanallah ya, orang-orang yang kemudian menonton di channel YouTube-nya, orang-orang yang rela menghabiskan kotanya, menghabiskan fulusnya, uangnya, hanya sekedar menonton konten-konten yang tidak bermanfaat dari si Udin ini. Baik, saya bacakan buat antum di sini. Penyidik Siber Ditreskrim Sus Polda Jawa Timur menangkap Gus Samsudin di rumahnya yang terletak di Blitar pada Kamis 29 bulan 2 2024. Baik, penangkapan terhadap Gus Samsudin dilakukan karena dikhawatirkan melarikan diri usai membuat konten soal tukar pasangan suami istri. Jadi, kalau kita ingin melihat dewasa ini, banyak orang yang karena ingin meningkatkan viewersnya, subscribernya, kemudian orang-orang yang fanatik kepadanya, itu banyak melakukan tindakan-tindakan gila, tindakan-tindakan nyeleneh, tindakan-tindakan yang di luar daripada pemikiran orang yang berakal sehat. Supaya apa? Orang tertarik menontonnya, orang tertarik mengikutinya, orang yang tertarik mensubscribernya. Ini juga teman-teman kaum muslimin. Saya heran bagaimana akal sehat dan hati nurani yang bersih kemudian ikut menyamarakkan konten-konten seperti ini. Ikut membela konten-konten seperti ini. Bahkan ya mati-matian kemudian membela si Udin ini. Penangkapan terhadap Gus Samsudin dilakukan karena dikhawatirkan melarikan diri usai membuat konten soal tukar pasangan suami istri yang videonya viral beberapa waktu lalu. Alhamdulillah. Jadi ini adalah merupakan respon yang tanggap dari Majelis Ulama Indonesia yang kemudian ormas Islam yang lainnya, organisasi masyarakat yang lainnya yang bernuansa Islam kemudian cepat melaporkan si Udin ini karena sudah meresahkan. Dan efek jerahnya zaman rahmatullah, ya di video yang pertama saya sudah bahas, kalau si Udin ini tidak ditangkap, kemudian tidak dipidana, diberikan hukuman, dikhawatirkan akan banyak muncul uding-uding gila yang lainnya, yang membuat konten-konten kotor, membuat konten-konten jorok yang tidak patut ditonton anak-anak kita. Jadi, tukar pasangan ini zaman rahmatullah ini adalah merupakan sekte ajaran Syiah yang banyak merebak di mana-mana, apakah di Iran, di Indonesia, ataupun di negara-negara Muslim yang lainnya.
Jadi kalau kita ingin melihat ajaran yang banyak menyemarakkan kawin mut'ah, nikah tukar pasangan, itu adalah orang-orang yang mempraktikannya adalah orang-orang Syiah. Ya, orang-orang Syiah. Baik. Penangkapan terhadap Gus Samsudin dilakukan sudah ini ya tadi. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Dirmanto mengatakan pihaknya menjemput paksa Gus Samsudin karena adanya kekhawatiran yang bersangkutan melarikan diri atau menghambat penyidikan. Baik. Jadi begini, saudara Samsudin dikhawatirkan melarikan diri dan menghambat penyidikan dan dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim, kata Dirmanto di Surabaya, Kamis 29 bulan 2 2004. Meskipun telah ditangkap, kata Dirmanto, status Gus Samsudin saat ini masih sebagai saksi. Jadi mudah-mudahan bisa kemudian menjadi terdakwa, ya, kemudian terpidana dan akhirnya dipenjarakan. Ia menyebut keterangan Gus Samsudin diperlakukan karena kasus ini telah diambil alih oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jatim. Masih saksi ya, sampai saat ini Samsudin masih saksi, ujar Dirmanto. Setelah Gus Samsudin lanjut, Dirmanto Polda Jatim juga telah memeriksa terhadap 2 orang saksi lainnya. Satu diantaranya adalah pembuat atau perekam video konten tukar pasangan tersebut. Ada 3 saksi yang sudah diperiksa, semuanya masih saksi. Penyidik sampai saat ini masih melakukan pendalaman. Baik. Jadi kalau kasus ini zaman rahmatullah bisa kemudian masuk kepada pidana atau terdakwa, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada aparat kepolisian. Dan memang sudah seharusnya seperti ini. Majelis Ulama Indonesia lebih gencar lagi, lebih semangat lagi, lebih memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada orang-orang seperti ini. Ya, yang tadinya afwan minta maaf, kita bukan untuk merendahkan pekerjaan seseorang yang tadinya hanyalah pekerjaannya seperti ini. Kemudian lama-kelamaan karena bisa mungkin baruqyah dengan ruqyah syirkiyah yang penuh dengan kesyirikan, yang bisa membodoh-bodohi orang, sehingga banyak orang percaya. Akhirnya apa? Banyak pundi-pundi yang dia hasilkan, kemudian dia buat padepokan atas nama pondok pesantren, kemudian dia buat hal-hal yang seperti ini dan terus-menerus kedustaannya menjadi-jadi. Hati-hati ya, kalau ente melakukan kedustaan dan diantara orang yang besar sekali teriakannya pada hari kiamat, besar suaranya menjerit, adalah mereka yang menyebarkan kesesatan dan banyak orang yang mengikutinya. Jadi waspadalah bagi ente yang suka menyebarkan ajaran kedustaan, ajaran palsu yang tidak ada dari sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kenapa zaman rahmatullah? Karena siksaannya di hari kiamat itu tidak ringan, berat sekali. Tapi meskipun seperti itu zaman rahmatullah, yang namanya Dajjal pasti banyak mengikutinya. Ya, jangankan orang-orang baik, orang-orang jelek, orang-orang buruk di zaman kita sekarang ini itu banyak pengikutnya. Atas nama agama, orang gila yang tadinya orang gila menjadi kiai, orang gila menjadi ustadz, orang gila menjadi gus yang tidak paham agama, yang tidak paham baca Quran, yang tidak paham tafsiran Al-Quran, tidak paham bahasa Arab, tidak paham baca kitab. Kemudian mereka diguskan, diustadkan, dikiaikan, dijadikan sosok sebagai orang yang diambil ilmunya. Nasallallahu salamatan wa afiyah. Jadi alhamdulillah kehadiran para du'atus salafiyah ini menjelaskan terang benderang tidak ada kesamaran bagi umat, mana jalan kebenaran, mana jalan menuju kesesatan. Karena kenapa zaman rahmatullah? Orang tidak mau dirugikan dalam perkara dunia. Jadi orang ketika ditipu, orang kemudian ketika diambil uangnya, dimonopoli uangnya, pasti dia marah, melaporkan polisi, apalagi ratusan juta. Maka bagaimana lagi dengan orang yang tertipu dalam agama? Yang kelak ketika pada hari kiamat, mereka kemudian tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Modal semangat, modal menyangka itu baik, mengingatkan kebaikan, tapi mereka tidak berjalan dengan jalan yang benar, tidak berjalan di atas koridor-koridor yang disyaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga yang terakhir zaman rahmatullah, kita bersyukur kepada Majelis Ulama Indonesia, begitu pula dengan masyarakat yang sangat kemudian antusias dan bersemangat melaporkan si Uding ini, sehingga dengan laporan masyarakat dan penguatan dari Majelis Ulama Indonesia, akhirnya si Uding ini ditangkap oleh aparat kepolisian dan mudah-mudahan yang sekarang statusnya ini masih saksi bisa nanti terdakwa dan terpidana dan diberikan efek jerah, minimal dipenjarakan beberapa tahun agar dia bisa bertobat dan meninggalkan semua perkara-perkara kedustaannya, kebohongannya, dan bisa kembali menjadi orang biasa saja, tidak usah jadi ustaz, karena orang seperti ini tidak pantas menjadi ustaz karena sungguh sangat di luar jauh zaman rahmatullah, sangat rendah. Ya, afwan ini. Sekali lagi kita tidak merendahkan manusia, tapi sangat jauh kredibilitasnya, kapasitasnya dia menjadi seorang ustaz dan kiai yang kemudian banyak orang mendengarkan perkataannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.